Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak hadirin sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Al-Husna yang dirahmati oleh Allah. Di malam hari yang berbahagia ini, kembali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melanjutkan pelajaran dari tafsir Al-Qur'an. Dan ini adalah pembahasan yang terakhir dari tafsir surat Al-Balad, di mana telah kita terangkan banyak pembahasan dari surat yang mulia ini sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-17 ketika menyebutkan syarat diterimanya amal ibadah itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Summa kana minal ladina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah." Kemudian dia termasuk dari orang-orang yang beriman, saling berpesan-pesan di dalam menetapi kesabaran dan saling berpesan-pesan di dalam kasih sayang. Maka pada ayat berikutnya, di ayat yang ke-18, Allah sebutkan balasan mereka. Allah katakan, ulaika ashabul maimanah. Mereka itu yang disebutkan di ayat sebelumnya, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka dengan keutamaan dan kemuliaan dari amal soleh yang mereka lakukan. Mereka itu ashabul maimanah, berada di golongan kanan. Telah kita jelaskan bahwa manusia pada hari kiamat kelak akan terbagi menjadi 3 golongan. Ashabul maimanah, golongan kanan. Kemudian ashabul masy'amah, golongan kiri. Dan yang ketiga as-sabiqun, mereka yang lebih dahulu di dalam keimanan dan kebaikan. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat Al-Waqiah, mulai dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kuntum azwajan salasah." Dan kalian manusia pada hari kiamat nanti terbagi menjadi 3 kelompok besar. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Maka golongan yang pertama adalah golongan yang berada di sebelah kanan. Kata Allah, betapa beruntungnya orang-orang yang berada di golongan kanan itu.
Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Golongan yang kedua adalah golongan yang berada di barisan kiri. Sungguh betapa meruginya mereka yang berada di golongan kiri itu. Kemudian golongan yang ketiga, was-sabiqunas sabiqun. Dan orang-orang yang lebih dahulu beriman, merekalah yang lebih dahulu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. 3 golongan yang Allah jelaskan. Kemudian Allah sebutkan ulaikal muqarrabun. Mereka yang lebih dahulu beriman itu, merekalah yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi jannatin na'im. Mereka berada di dalam surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Thullatum minal awwalin wa thullatum wa qalilum minal akhirin. Segolongan besar dari orang-orang terdahulu dan sedikit dari mereka yang datang belakangan. Iya. Maka ini menyebutkan tentang 3 golongan manusia nanti pada hari kiamat dikumpulkan dalam 3 baris golongan ini. Dan di ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan 2 golongan saja, yaitu ashabul maimanah, golongan yang berada di sebelah kanan, wa ashabul masy'amah, dan golongan yang berada di sebelah kiri. Adapun golongan ketiga itu disebutkan di surat Al-Waqiah. Yang kita bahas insyaallah taala adalah 2 golongan ini saja. Ashabul maimanah, golongan kanan, wa ashabul masy'amah, dan golongan kiri. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menggolongkan mereka yang berada di dalam kebaikan berada di sebelah kanan. Telah kita terangkan tafsir para ulama, apa maksud mereka berada di golongan kanan. Sebagian ada yang mengatakan bahwa mereka nanti akan menerima catatan amal mereka dari sebelah kanannya, dan itu sebagai pertanda kebaikan bagi mereka. Penafsiran yang kedua, bahwa mereka berada di golongan kanan, maksudnya kelak pada hari kiamat mereka akan digiring menuju arah sebelah kanan, dan itu adalah arah menuju surga. Dan ada yang mengatakan bahwasanya mereka tergolong ashabul maimanah, golongan kanan, karena Allah telah melimpahkan rahmat dan keberkahannya kepada mereka dengan ketaatan yang mereka lakukan tatkala di dunia, yang itu menyebabkan mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan penafsiran yang keempat mengatakan bahwa mereka ashabul maimanah, yang berada di golongan kanan, karena tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabiullah Adam alaihi salam, maka Allah jadikan dari keturunan Adam ada yang di sebelah kanan dan ada yang di sebelah kiri. Dan ini sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalaqallahu Adam, Allah menciptakan Adam alaihi salam, nenek moyang manusia. Hina khalaqahu fadaraba katifahu al-yumna. Maka tatkala Allah ciptakan Adam, maka Allah memukul bahu sebelah kanan Nabi Adam. Allah pukul bahu sebelah kanan Nabi Adam. Maka apa yang terjadi? Fa akhraja dzurriyyatan bayda ka'annahumud-durr. Maka keluarlah keturunan-keturunan Adam yang mereka berwajah putih, yang mereka berwajah putih, yang akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke arah kanan. Wa daraba katifahul yusra. Kemudian Allah memukul bahu Nabi Adam sebelah kiri.
fa akhraja dzurriyyatan sauda ka'annahumul humam. Allah pukul bahu Nabi Adam sebelah kiri, maka keluarlah keturunan-keturunannya yang mereka berwajah hitam seperti arang. Maka faqala lilladzi fi yaminih, Allah pun berfirman kepada mereka yang berada di sebelah kanan Nabi Adam alaihi salam, ilal jannati wala ubali, masuklah kalian ke dalam surga dan aku tidak pedulikan lagi. Wa qala lilladzi fi katifil yusra, lalu Allah berfirman kepada mereka yang berada di sebelah kiri, ilan nari wala ubali, masuklah kalian ke dalam neraka dan aku tidak pedulikan lagi. Berdasarkan hadits yang mulia ini, dari sanalah pemahaman ada golongan kanan, ada golongan kiri. Karena tatkala Allah ciptakan Adam alaihissalam, Allah jadikan keturunan-keturunannya ada yang berada di baris kanan dan ada yang berada di baris kiri. Yang berada di baris kanan kelak akan digiring ke surga, dan yang berada di barisan sebelah kiri merekalah yang akan digiring ke dalam neraka. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan tentunya kita tidak tahu dari arah mana kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dengan harapan tentu saja semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita dalam barisan sebelah kanan yang akan dimuliakan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini ashabul maimanah. Terus apa keutamaan dan kemuliaan mereka? Disebutkan beberapa kemuliaan mereka. Yang pertama, tatkala datang sakaratul maut kepada mereka, maka mereka akan mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat. Ini keutamaan pertama. Mereka mendapatkan salam dari Allah yang disampaikan oleh malaikat. Ini tentu luar biasa. Ya, kita saja misalnya kalau dapat salam dari pembesar, dari bupati, dari gubernur, atau dari presiden, salam, titip salam kepada kita, betapa bangganya kita itu. Nah, ini dapat salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu sebagai kabar baik bagi dia, karena Allah menyampaikan salam. Salam artinya keselamatan untuk dia. Dan ini para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa amma in kana min ashabil yamin, adapun mereka yang berada di sebelah golongan kanan, fasalamul laka, maka salam bagimu dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh malaikat. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi dalam keadaan sakaratul maut, maka dia sudah mendapatkan kabar gembira yang seperti ini. Maka ketika itulah dia rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah rindu berjumpa dengan dirinya. Ini keutamaan yang pertama. Mereka yang berada di sebelah kanan dalam sakaratul maut sudah mendapatkan kabar gembira dari Allah. Kemudian kemuliaan yang kedua, bahwa ashabul maimanah ini, mereka yang berada di golongan kanan, akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala amal perbuatan mereka dengan hisap yang ringan dan mudah. Semua manusia kelak akan dihisap oleh Allah, akan dihitung amal perbuatannya, mana yang lebih berat, kebaikannya ataukah keburukannya. Nah, orang yang berada di golongan kanan, mereka akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisap yang ringan. Ini persis seperti yang Allah firmankan, fa amma man utiya kitabahu biyamini. Adapun mereka-mereka yang diberikan catatan amal perbuatan mereka dari sebelah kanannya, ashabul yamin,
fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka kelak kata Allah, mereka ini akan dihisab dengan hisab yang ringan. Allahu Akbar. Bagaimana teknisnya mereka dihisab dengan hisab yang ringan itu? Dijelaskan oleh Nabi dalam hadits yang sahih. Jadi Nabi SAW menyebutkan bahwa orang-orang yang beriman kelak muqarrabuna ilallah, mereka akan didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman kepadanya, ata'rifu dambaka kada, ata'rifu dambaka kada. Allah ingatkan dosa-dosanya yang dulu. Dia orang beriman, tapi orang yang beriman juga tidak luput dari yang namanya dosa. Allah ingatkan, dulu wahai hambaku, kau kan melakukan yang begini, kau melakukan ini dan itu. Maka hamba yang beriman ini mengatakan, na'am ay rabbi, betul wahai Tuhanku, aku telah melakukan perbuatan-perbuatan dosa itu. Sampai tatkala dia menyangka bahwa dirinya akan celaka, karena Allah Subhanahu wa taala ingatkan dosa-dosanya yang dulu tatkala dia di dunia, yang mungkin boleh saja dia sudah melupakannya, tapi tatkala Allah ingatkan dia, maka dia pun mengingat dosa itu. Maka jamaah sekalian, tatkala dia sudah menyangka, celaka saya ini, dosaku sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku, maka Allah berfirman kepadanya, satartuha alaika fid dunya, dosa-dosa itu sungguh aku telah tutupi bagimu tatkala kau di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yauma, dan sekarang kata Allah, pada hari ini aku telah ampuni semua dosa-dosa itu. Maka luar biasa gembiranya hamba ini. Dosa-dosanya yang dulu dia kerjakan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kata Nabi, hisaban yasira, hisab yang ringan. Tetap disebutkan juga dosa-dosanya, tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah masukkan ia ke dalam surga. Ini kemuliaan yang kedua bagi ashabul maimanah, akan dihisab dengan hisab yang ringan. Dan yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang akan mewarisi jannatul firdaus, surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan itu. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Haqqah, Allah mengatakan, fa amma man utiya kitabahu biyaminih, adapun mereka-mereka yang akan menerima catatan amal perbuatan mereka dari sebelah kanannya, fayaqulu ha umqra'u kitabiyah, maka dia pun mengatakan, inilah kitabku, bacalah buku catatan amalku ini. Inni zonantu anni mulakin hisabiyah, sungguh dulu aku meyakini bahwa aku akan menjumpai hisab terhadap perhitungan amalanku. Maka Allah katakan, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka mereka berada di dalam kehidupan yang diridhai, fi jannatin 'aliyah, berada di dalam surga yang tinggi, qutufuha daniyah. Allah gambarkan surga itu, buah-buahannya sangat dekat. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, maka makan dan minumlah kalian di dalam surga itu dengan nikmat disebabkan apa yang dahulu kalian kerjakan tatkala di dunia. Ini jamaah sekalian, lihat bagaimana kemuliaan ashabul maimanah, mereka yang berada di golongan kanan, mereka yang akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian apa yang terjadi dengan golongan yang berikutnya? Ashabul masy'amah. Allah sebutkan bagaimana golongan yang berada di sebelah kiri. Mereka lah barisannya orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang zalim terhadap dirinya dan terhadap orang lain, orang-orang munafiqun. Allah katakan, walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah. Adapun orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat kami,
maka mereka itu kata Allah Subhanahu wa taala berada di golongan sebelah kiri. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Ketika Allah sebutkan ashabul maimanah, mereka yang berada di sebelah kanan, Allah Subhanahu wa taala tidak cukupkan sampai di situ. Allah sebutkan lawannya juga, yaitu mereka yang berada di sebelah kiri. Untuk apa ini? Kata para ulama, untuk lebih memperjelas keadaan manusia nanti di akhirat. Jadi jangan hanya kita tahu bahwa ada mereka yang berada di sebelah kanan, tapi kita lupa bahwa di sana ada juga orang yang berada di golongan kiri. Ini yang harus kita waspadai ini. Jangan sampai kita masuk ke dalam ashabul masy'amah, mereka yang berada di golongan sebelah kiri. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, karena memang sesuatu itu semakin jelas kalau disebutkan lawannya. Kurang sempurna rasanya kalau disebutkan penghuni surga, tidak disebutkan penghuni neraka. Karena memang Allah ciptakan segala sesuatu itu ada lawannya. Nah, dengan mengetahui yang menjadi lawannya, akan jelaslah segala perkara. Makanya orang ulama, seorang penyair bijak mengatakan, fadiddu yudhiru husnahud diddu wa bididdiha tatabayyanul asya. Sesuatu itu semakin nampak jelas kesempurnaannya, kebaikannya, manakala kita tahu apa yang menjadi lawannya. Dengan mengetahui lawannya, maka jelaslah segala perkara. Ini jamaah sekalian, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan kehidupan manusia begitu. Ada orang sehat, ada orang sakit. Nah, kita tidak bisa mengetahui betapa besarnya nikmat kesehatan sebelum kita jatuh sakit. Kalau kita sakit baru tahu betapa besarnya nikmat sehat itu. Ya kan? Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sama ketika Allah menyebutkan golongan kanan, kurang sempurna rasanya kalau tidak disebutkan golongan sebaliknya, mereka yang berada di sebelah kiri. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, jikalau mereka yang berada di golongan kanan menerima catatan amal perbuatan mereka dari sebelah kanannya, maka sebaliknya golongan kiri mereka menerima catatan amal perbuatan mereka dari sebelah kirinya sebagai tanda keburukan bagi mereka. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dan sebagian mengatakan bahwa sebagaimana golongan kanan akan digiring ke arah kanan menuju surga Allah, maka ashabul masy'amah, mereka yang berada di golongan kiri, akan digiring ke sebelah kiri sehingga mereka akan menemui neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana penafsiran sebagian ulama yang lain, mereka yang ashabul masy'amah adalah mereka yang tatkala Nabiullah Adam alaihi salam diciptakan, mereka berada di sebelah kiri. Yang Allah firmankan, ilan nar wala ubali, masuklah ke dalam neraka dan aku tidak pedulikan lagi. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang diterima oleh mereka yang berada di sebelah kiri ini? Apa ancaman, apa hukuman mereka yang berada di golongan kiri ini? Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam beberapa ayat ancaman bagi mereka-mereka yang berada di golongan kiri. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, jangan dipikir nanti di hari kiamat kita bisa mengambil barisan masing-masing. Oh, dulu Ustadz pernah bilang ketika di dunia, kalau ashabul yamin itu yang beruntung, yang ashabus shimal itu yang merugi. Sudah, saya berada di kanan aja lah, tidak perlu saya di kiri. Kiri ini binasa nanti. Bukan dipilih, tetapi ada yang menggiring kita. Tidak ada pilihan ketika itu. Ketika kita berada di dunia, beramal soleh, melakukan
amal-amal kebaikan, maka amal kebaikan itulah yang menggiring kita ke sebelah kanan. Tapi kalau sebaliknya, amal keburukan kita lebih banyak, itulah yang akan menggiring kita ke sebelah kiri. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mereka yang berada di sebelah kiri dijelaskan oleh Nabi dalam beberapa hadis, dan juga disebutkan di dalam beberapa ayat. Ancaman bermula tatkala ia berada dalam sakaratul maut. Allah berfirman dalam Quran, yauma yarawnal malaika, hari tatkala mereka orang-orang kafir itu melihat para malaikat ketika berada dalam sakaratul maut. Ini jamaah sekalian, ini perkara gaib yang dikabarkan oleh Nabi kepada kita. Jadi orang kalau mau meninggal, Pak, dia akan melihat malaikat. Kalau berada dalam sakaratul maut, malaikat akan mereka saksikan. Tergantung dia orang beriman atau orang yang ingkar. Kalau dia orang yang ingkar, yang kelak berada di barisan sebelah kiri, akan dikatakan kepada mereka, la busyra yauma idin lil mujrimin. Tidak ada kabar gembira pada hari ini bagi orang-orang yang bergelimangan dengan dosa. Disebutkan oleh Nabi SAW, orang-orang munafikin, orang-orang mujrimin yang bergelimangan dengan dosa, ketika berada dalam sakaratul maut, malaikat akan turun. Malaikat yang turun ini, kata Nabi SAW, sudul wujuh, wajah-wajah mereka hitam legam, ma'ahumul musuh, bersama mereka ada permadani yang kasar yang dibawa oleh mereka dari api neraka. Fayajlisuna minhum maddal basar, maka malaikat-malaikat ini pun berkumpul di hadapan orang kafir yang mau meninggal ini. Maddal basar, sejauh mata memandang, kata Nabi SAW. Malaikat-malaikat ini menunggu kedatangan malakul maut, malaikat pencabut nyawa, untuk mencabut nyawanya. Karena yang mencabut nyawa bukan malaikat-malaikat yang datang ini. Ini yang akan menyambut mereka, menyambut nyawa ini tatkala malakul maut sudah mencabut nyawanya. Malaikat sudah berbaris ketika itu. Datanglah malakul maut, datanglah malaikat pencabut nyawa. Maka malaikat maut mengatakan, ini yang Rasulullah SAW sabdakan, kata malaikat maut, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, akhriji ila sakhatim minallahi wa ghadab, keluarlah kamu menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya. Mendengarkan malakul maut berbicara seperti itu, fatafarraqa fi jasadih, ruh yang tadinya mau keluar, dia masuk lagi ke dalam. Ketakutan dengan berita buruk yang disampaikan oleh malakul maut ini. Tapi dia tidak bisa memilih ketika itu. Nyawanya harus lepas dari jasadnya. Maka malaikat maut mencabut nyawanya dengan sekencang-kencangnya, sehingga keluarlah ruhnya ketika itu. Ini kondisi manusia yang berada dalam sakaratul maut, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan gambaran ini juga telah dijelaskan oleh Allah di dalam Quran. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut, kata Allah Subhanahu wa taala, andaikan engkau melihat tatkala orang-orang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, wal malaikatu basitu aidihim, kemudian para malaikat memukul dengan tangan-tangan mereka. Malaikat ini mengatakan, akhriju anfusakum, keluarkan nyawa kalian, al yauma tujzauna adzabal hun, pada hari ini, kata malaikat, kalian akan diazab dengan azab yang hina, bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqq, karena sebab kalian dulu mengatakan atas nama Allah tanpa kebenaran, wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan kalian dahulu di dunia menyombongkan diri dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah sekalian, berita buruk pertama yang akan dirasakan oleh mereka yang berada di golongan sebelah kiri. Belum kiamat ini,
belum di akhirat ini keadaannya sudah susah seperti itu. Dan lihat bagaimana tatkala mereka di akhirat. Ini hukuman yang kedua. Bagi mereka yang berada di golongan kiri, mereka akan dihisab, akan diperhitungkan amal perbuatan mereka dengan hisab yang sulit dan susah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bagaimana itu? Disebutkan di dalam Al-Quran di surat Al-An'am ayat 30. Walau tara idh wuqifu ala rabbihim, walau tara idh wuqifu ala rabbihim. Dan seandainya, kata Allah, engkau melihat tatkala orang-orang yang kafir itu disuruh berdiri di hadapan Rabb mereka, qala alaysa hadza bil haqq, maka Allah berfirman kepada mereka yang ingkar, yang tidak beriman ini, bukankah ini adalah kebenaran? Dulu kamu di dunia mengingkarinya, dulu kamu di dunia mengatakan tidak mungkin terjadi hari kebangkitan. Maka Allah berfirman kepada dia, bukankah ini sudah benar? Maka hamba yang tak beriman ini mengatakan, bala wa rabbi. Sudah lemas dia. Dia mengatakan, betul ya Allah, betul wahai Tuhanku, ini adalah suatu kenyataan, ini benar terjadinya. Maka Allah berfirman, fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun, maka rasakan azab Allah Subhanahu wa taala yang dulu kalian ingkari itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Lihat bagaimana lagi beratnya hisab terhadap amal perbuatan mereka. Disebutkan bahwa mereka yang tidak beriman ini seluruh jasadnya akan menjadi saksi pada hari kiamat, kecuali mulutnya. Karena dalam Quran Allah berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari ini kata Allah, yaitu pada hari kiamat, nakhtimu ala afwahihim, kami akan tutup mati mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, kemudian akan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum, kemudian akan bersaksi kaki-kaki mereka, bima kanu yakfurun, bima kanu yaksibun, dengan apa yang dahulu mereka telah kerjakan. Sebagaimana dalam surat Yasin ayat 65. Jadi yang berbicara di hari kiamat bukan mulut. Mulut dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Teknisnya bagaimana ketika itu? Nah, lihatlah, memang ayat Quran itu ditafsirkan oleh Nabi, Pak. Kalau kita baca tafsirnya dari hadits Nabi SAW lebih jelas lagi. Jadi disebutkan oleh Nabi SAW bagaimana manusia itu nanti mulutnya dikunci rapat oleh Allah. Kata Nabi SAW, Allah akan panggil salah seorang hambanya yang mereka ini dahulu di dunia ingkar kepada Allah. Allah ingatkan nikmat-nikmat yang dulu Allah berikan kepada dia. Allah tanya kepada dia, apa yang kau lakukan? Apa yang kau perbuat terhadap nikmat yang sudah kau terima itu dariku, kata Allah. Maka hamba ini, lihat beraninya berdusta di hadapan Allah. Dia mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhanku, amantu bika wa bi kitabika wa bi rasulika. Aku beriman kepadamu, kepada Rasulmu, kepada kitabmu. Wa shallaitu wa sumtu wa tasaddaqtu. Aku salat, aku puasa, aku bersedekah. Wa yusni bi khairi mastata. Dan dia sebutkan lagi amal perbuatannya yang lain secara dusta. Dikiranya Allah bisa didustai, dikiranya Allah tidak tahu. Maka Allah berfirman kepada dia, hahuna, kesini kamu, kesini kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, al-ana nab'atsu syahidana 'alaika. Sekarang kami akan panggil saksi kami atas dirimu. Benar enggak ucapanmu ini? Maka dia pun kebingungan. Siapa saksinya? Siapa yang akan menjadi saksi bagi saya? Maka tiba-tiba, Pak, disebutkan oleh Nabi SAW, lisannya ketika itu kaku, tidak mampu lagi berbicara. Maka disebutkan fayuhtamu ala fihi, ditutup rapat mulutnya, fayuqalu li fakhidhihi wa lahmihi wa idhami intiqi.
maka dikatakanlah kepada pahanya, kepada dagingnya, kepada tulangnya, berbicaralah. Fatantiqu fakhiduhu wa lahmuhu wa idhamuhu. Maka ketika itu, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, berbicaralah paha ini, berbicaralah daging ini, berbicaralah tulang-tulang ini, menyaksikan dan mendustakan apa yang dia ucapkan. Allahu Akbar. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Tidak bisa, ini pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin di pengadilan dunia orang masih bisa bersilat lidah, orang masih bisa berkelit, berdusta, mengelabui hakim di dunia, mungkin masih bisa menyogok hakim kalau di dunia. Tapi di akhirat, yang menjadi hakim atas manusia Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Kalau berani berdusta, Allah kunci mati itu semua. Kemudian yang berbicara tangan, yang bersaksi kaki, sekujur tubuh akan menyaksikannya. Inilah yang namanya hisaban asira, hisab yang sangat sulit ketika itu jamaah sekalian. Kemudian apa? Yang ketiga yang akan didapatkan oleh ashabul masy'amah ini, mereka yang berada di golongan sebelah kiri ini, mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Inilah yang disebutkan di ayat yang terakhir. Apa kata Allah? Alaihim narum muqsadah. Bagi mereka akan disiapkan neraka yang ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, sebelum kita jelaskan ini ayat, lihat di ayat yang ke-19 tadi. Jadi mereka yang dikumpulkan di golongan sebelah kiri, sifat dasar mereka kekafiran. Apa kata Allah? Walladzina kafaru biayatina. Orang-orang yang ingkar dengan ayat-ayat kami, hum ashabul masy'amah. Mereka itu berada di sebelah kiri. Jadi kesesatan mereka yang paling pokok adalah kekafiran dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka inilah kekafiran yang harus kita waspadai tatkala kita hidup di dunia. Jangan sampai kita bersentuhan dengannya. Nah, menyikapi kalimat kafir ini, manusia itu terbagi juga menjadi beberapa golongan. Ada golongan manusia terhadap kalimat kafir ini terlalu gulu dan ekstrim. Inilah mereka yang terlalu bermudah-mudahan mengkafir-kafirkan manusia. Seperti pemahaman Khawarij itu, teroris. Terlalu mudah mengkafir-kafirkan manusia. Ini terlalu gulu yang seperti ini. Ada juga golongan manusia yang terlalu fobi dengan kalimat kafir. Sehingga katanya apa? Nggak usah kita gunakan kalimat kafir ini, kita hapus aja lah. Kenapa? Nanti muncul pemahaman radikal katanya. Ini repot juga ini. Kalau harus dihapus kata kafir ini, terlalu banyak ayat-ayat yang menyebutkan kata kafir. Bukan harus dihapus, tapi perlu diluruskan pemahamannya. Sehingga jangan sampai ekstrim kanan, jangan sampai ekstrim kiri. Nah, kafir ini apa maknanya? Kafir ini kata para ulama secara bahasa maknanya menyembunyikan, menutupi. Itu namanya kafir. Makanya wallahu alam, kita kenal kalau buku ini ada sampulnya, ini namanya apa? Namanya cover. Nah, itu diambil dari kafir itu. Kenapa? Karena penutup. Kafir secara bahasa artinya menutup. Menutup apa? Nah, ini tidak bisa kita pahami kalau kita pahami secara bahasa saja. Yang dimaksud dengan menutup ini maknanya kafir secara istilah. Apa itu? Al-inkaru bima jaa bihir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya menutup yaitu mengingkari. Mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kafir ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan dikatakan dalam ayat, mereka ini kafir dengan ayat-ayat Allah. Maksudnya kafir dengan Quran. Orang yang kafir dengan Quran itu ada dua golongan.
Ada yang kafir secara total, mengingkari Quran itu. Nah, inilah orang-orang musyrikin dulu. Kalau dibacakan ayat Quran apa katanya? In hiya illa asatirul awwalin. Ini ayat Quran ini dongeng aja ini katanya. Kalau dibacakan kisah Nabi Lut, kisahnya Nabi Yusuf, kisahnya kaum Ad, kaum Thamud yang dibinasakan oleh Allah, katanya apa? Dongeng. Orang-orang liberal begitu. Dia katakan Quran, ayat-ayat Quran ini dongeng. Subhanallah. Persis seperti keadaan orang-orang musyrikin dulu. Kalau dibacakan Quran katanya apa? Dongeng orang-orang dulu. Quran dongeng. Allahu Akbar. Ini kafir dengan apa? Semua ayat-ayat Quran. Ada juga kafir dengan sebahagiannya. Nah, Quran ini tidak boleh diingkari. Jangankan kau ingkari satu suratnya, satu ayatnya diingkari bisa kafir. Satu katanya diingkari bisa kafir. Misalnya kalau dia bilang saya tidak percaya bah alif lam mim itu. Ini awas, ini bisa kafir ini. Karena mengingkari kata di dalam Quran. Nah, makanya di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd?" Apakah kalian ini beriman dengan sebagian ayat itu dan kafir dengan sebagian yang lain? Menunjukkan ada memang yang beriman itu sebagian-sebagian aja. Yang mencocoki hawa nafsunya dia ambil, yang tidak mencocoki hawa nafsunya dia buang. Memahami Quran itu kayak orang apa ya? Kayak prasmanan. Maksudnya apa? Yang dia suka dia ambil, tidak suka tidak mau diambil. Jangan seperti itu memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ambil semuanya, terima dia. Walaupun mungkin hawa nafsu kita bertentangan. Ini firman Allah, ini haditsnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sebab utama mereka digolongkan ke sebelah kiri. Kemudian para jamaah sekalian lihat, alaihim narum mu'sodah. Bagi mereka ini yang berada di golongan kiri, narum mu'sodah, neraka yang tertutup rapat. Mu'sodah itu tertutup rapat. Ini lebih menggambarkan kengerian neraka itu, Pak. Pernah enggak kita berada di suatu ruangan, kemudian ruangan itu tertutup, enggak ada ventilasinya, panas pengap. Kita merasa gerah kan, tidak nyaman gitu. Iya kan? Nah, ini di neraka, Pak. Yang kata Nabi panasnya 70 kali lipat dari api di dunia. Itu enggak, jangan dikira neraka itu ada pintunya bisa dibuka, atau ada jendelanya, atau ada ventilasinya. Tidak ada. Allah katakan apa? Narum muqsadah, neraka yang tertutup rapat. Tidak ada lubang angin, Pak. Kalau ada lubang angin, ya mungkin kan hawa panasnya itu bisa keluar sedikit ya. Kemudian hawa dingin di luar bisa masuk. Ini tidak ada yang seperti itu. Betul-betul tertutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala neraka itu. Menunjukkan betapa seramnya, betapa mengerikannya. Kenapa seperti ini? Mereka mendapatkan neraka yang tertutup rapat. Kata para ulama, memang al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amal perbuatan yang dulu mereka kerjakan di dunia. Dulu tatkala di dunia, mereka menutup rapat telinga mereka, tidak mau dengar Quran. Dulu tatkala di dunia, mereka menutup rapat hati mereka, tidak mau menerima hidayah. Dulu tatkala di dunia, mereka menutup rapat hati mereka, mata mereka, sehingga tidak mau peduli dengan peringatan-peringatan Allah. Di neraka ditutup rapat juga oleh Allah. Balasan. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berikan kita pendengaran, Allah berikan kepada kita penglihatan, Allah berikan kepada kita hati. Manfaatkan dia untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, cirinya mereka yang tidak bisa memanfaatkan nikmat ini di dalam kebaikan. Allah katakan dalam Quran, "Walaqad dara'na li jahannama." Sungguh kata Allah, kami kumpulkan, kami masukkan ke dalam neraka jahanam katsiran minal jinni wal ins. Kebanyakannya penghuninya jin dan manusia, kata Allah. Bagaimana ciri mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi mereka tidak gunakan untuk berfikir. Punya hati,
tapi hatinya dikemanakan. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya penglihatan tapi mereka tidak gunakan. Mereka punya mata tapi mereka tidak gunakan untuk melihat. Walahum adanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi mereka tak gunakan untuk mendengar. Allah katakan ulaika kal an'am. Mereka itu seperti hewan ternak, balhum adall, bahkan lebih sesat daripada hewan ternak. Manusia ini Pak mulia sebenarnya. Mulia mereka, makhluk yang Allah ciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Tetapi kalau mereka menyalahgunakan nikmat ini, mereka bisa terhina, bahkan lebih hina daripada hewan ternak. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dengan ini selesai sudah pembahasan tafsir dari surat Al-Balad. Walhamdulillah. Naam, dan di pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah taala kita akan bahas dan kita akan pelajari tafsir dari surat Al-Fajr. Naam, insyaallah taala semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pemahaman, ilmu yang bermanfaat, amalan yang soleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ketakwaan, keistiqomahan sampai ajal menjemput kita, ditutup kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.